Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Semuanya dalam keadaan sehat. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak akan cek kehadiran anak-anak semua. Lihat dari kelas ini, semuanya udah hadir semuanya ya. Ini udah maksimal, tapi udah lengkap semua. Kita untuk belajar. Sudah siap untuk belajar. Siap untuk belajar? Siapa? Baik. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1 untuk tema 2 untuk di pelajaran kedua. Nah, sebelum pelajaran dimulai, kita menyanyikan lagu terlebih dahulu ya. Ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ada yang tahu lagu Garuda Pancasila? Semuanya tahu ya? Tahu, Pak. Boleh dipimpin sama Evelyn ya. Boleh, Evelyn, coba pimpin teman-teman. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Evelyn ya, dan mungkin teman-teman lainnya. Sama-sama, Oke, Pak. lanjut. Sebelum pembelajaran Bapak mulai, di sini Bapak menjelaskan tentang materi kita sebelumnya minggu lalu. Itu tentang pembelajaran 1 itu adalah pengamalan sila 3 ya. Masih ada yang ingat sila yang ketiga? Apa bunyi sila yang ketiga? Persatuan Indonesia. Oke, bagus Arme ya. Jadi sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Baik. Dan untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas materi sekarang itu adalah pengamalan atau penerapan nilai sila yang keempat, yaitu kerakyataan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, sebelum pelajaran dimulai, ini kita akan belajar kelompok ya. Ya, Pak. Kelompok. Nanti Bapak akan bagikan kelompoknya. Kita akan bahas materi pelajaran hari ini. Nah, sebelum pelajaran, ini Bapak ada punya video ya, memotivasi kalian semua untuk tetap semangat belajar. Silakan anak-anak Bapak lihat, Bapak tampilkan ya. Iya, Pak. Udah ada Pak, Pak semua? Udah, Pak. Jadi ada nampak? Belum, Pak. Ada nampak videonya? Belum. Belum, Pak. Belum kelihatan, Pak. Dokumen, Pak. Sekarang udah nampak belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Pak. Dia masih belum di ini, Pak.
Bentar ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Yang mana, Pak? Udah, Pak. Sudah, Pak. Oke, silakan diperhatikan ya. Bermain adalah hal yang sangat menyenangkan. Sementara belajar merupakan salah satu hal yang membosankan. Paling tidak, itulah salah satu alasan kenapa hampir setiap orang pernah menanyakan untuk apa sebenarnya kita belajar. Untuk menjawab pertanyaan ini, mungkin kita perlu mengenal salah satu hal terbaik yang sering dicari masalah. Masalah adalah sebuah kondisi yang menghasilkan situasi membingungkan, sesuatu yang luput untuk diselesaikan. Dan ini terjadi di segala usia, baik pada orang dewasa maupun anak-anak. Jika saat ini, saat kita masih anak-anak, kita memiliki keluarga dan orang-orang yang bisa dikatakan untuk menyelesaikan masalah yang kita alami. Kelak suatu saat, setelah dilakukan oleh kemampuan diri kita sendiri, mereka tak akan selamanya ada untuk membantu kita. Sebab itulah kita harus mempersiapkan diri. Dan itu tidak bisa dimulai nanti. Kita harus mempersiapkannya mulai dari saat ini. Belajar adalah hal. Oke. Nah, itu tadi video ya. Apa semua? Itulah bagaimana pentingnya belajar bagi kita semua ya. Karena dengan belajar kita bisa mengetahui apa yang tidak diketahui oleh orang-orang yang berbeda. Jadi, materi pada hari ini adalah penerapan nilai sila yang keempat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Bapak bagi kelompok untuk pembelajaran. Kelompok 1 Pak sebut ya. Kelompok 1 Rizky, Arme, Nur dan Angel ya. Itu kelompok 1. Saya tulis ya. Ingat teman-temannya. Kemudian kelompok 2 Iya, Pak. Supri, Amin, Nurlita, Ade, Evelyn dan Puri. Nah, itu kelompok 2. Nah, pembelajaran sekarang kita ada belajar kelompok. Nah, ini Bapak akan bagikan LKPD. Nampak semua. Bapak bagikan ya. Silakan nanti ditulis dan diskusikan dengan teman-temannya untuk menjawab dari LKPD tersebut. Oke, silakan didiskusikan Bapak bagikan ya. Udah nampak? Pak, LKPD-nya? Belum, Pak. Belum, Pak. Kelihatan, Belum, Pak. Pak. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, di sini ada 2 LKPD ya. Itu yang pertama itu tentang
penerapan nilai sila yang keempat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti silakan diskusikan dengan teman. Sudah Bapak pilih tadi, sudah Bapak buat kelompoknya, silakan diskusi. Ikuti langkah-langkah kerja yang ada di LKPD tersebut. Diskusikan, Bapak kasih waktu sekitar 3 menit ya. Ya, Silakan Pak. diskusikan dengan teman-teman. Nanti setelah selesai 3 menit, silakan dikumpulkan dan nanti kita diskusikan bersama. Oke, di sini ada 2 ya. Yang pertama itu penerapan sila. Yang kedua nanti itu adalah tentang patung ya, membuat patung. Nah, di sini nanti kalian silakan baca di LKPD. Kasih waktu selama 3 menit. Oke, sekarang kasih waktu selama 3 menit untuk kalian berdiskusi. Oke, baik, waktunya udah cukup ya, 2 menit lalu. Silakan Bapak minta sama kelompok yang sudah Bapak pilihkan tadi untuk mempresentasikan ke depan pada teman kelompok lain hasil yang didiskusikan yang ada di LKPD. Oke, Pak, silakan di kelompok 1 untuk mempresentasikannya ke depan. Silakan. Kelompok 1 siapa yang memimpin yang untuk mendiskusikannya, baca hasil diskusinya. Tadi kelompok 1 siapa tadi? Rizky, Arme, Nur, dan Angel. Siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Angel bisa? Dibaca aja ya, Pak. Ya boleh, kita diskusi bersama ya. Oke. Nomor 1, alas jawabannya adalah tidak, karena di sana tidak mencerminkan sikap tanggung jawab. Iya. Yang kedua, jawabannya iya, karena menceritakan sikap penerapan sila keempat dengan melakukan diskusi terhadap suatu permasalahan. Oke. Lanjut. Yang Lanjut, yang ketiga itu tidak mencerminkan karena dalam sebuah diskusi kita harus mendengarkan pendapat yang lain. Tidak boleh ego sendiri. 7, pengamalan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang keempat, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai. Lalu beritikat baik dan penuh dengan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Lalu musyawarah dilakukan dengan akal sehat sesuai dengan hati nurani. Sekian, Pak. Oke, terima kasih Angel sudah Sama-sama. baca hasil diskusinya di depan kami semua, depan kelompok lain juga. Kemudian Bapak kasih kesempatan lagi yang kelompok 2 ya, untuk membacakan hasil diskusinya, mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2 siapa yang memimpin, atau Bapak yang menunjukkan. Silakan Putri kalau bisa. Oh, Evelyn ya? Saya aja Pak jadinya. Ya boleh, silakan. Itu baru bagus Ya namanya. Pak, hasil kelompok Ya, berani. kami dari Akan ikut LKPD tampil.
Yang pertama sama Pak, jawabannya tidak, karena tidak mencerminkan sikap tanggung jawab. Yang kedua, jawabannya iya Pak, karena mencerminkan sikap penerapan sila keempat dalam melakukan diskusi untuk memecahkan suatu permasalahan. Yang ketiga, jawabannya juga tidak Pak, karena dalam sebuah diskusi kita harus mendengarkan pendapat teman yang lain. Untuk pengalaman sila keempat dalam kehidupan sehari-hari Pak, dari kelompok kami dapatnya 4 Pak. Yang pertama, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang kedua, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang ketiga, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan dengan hati nurani. Yang keempat, terakhir, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Untuk pilihan gambarnya Pak, 1, 4, dan 8. Itu Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Sudah membacakan hasil diskusinya ke depan. Baik, sekarang Bapak jelaskan ya, dari lembar kerja atau tugas yang sudah Bapak berikan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa penerapan nilai Pancasila yang keempat, sila keempat, dalam kehidupan sehari-hari itu salah satu kata kuncinya itu adalah musyawarah atau diskusi. Misalnya dalam pelaksanaan pemilihan ketua kelas itu di sekolah. Nah, sekolah itu apa? Makanya kita memilih ketua kelas, kita berdiskusi bersama dengan teman-teman. Kemudian di lingkungan masyarakat itu pemilihan RT atau RW ya. Kemudian di lingkup negara itu ada pemilihan anggota, pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, dalam kata kunci di nilai sila keempat ini adalah musyawarah atau berdiskusi. Jadi untuk menerapkan nilai Pancasila yang tepat itu adalah dengan bermusyawarah. Oke, paham Bapak semua? Paham Pak. Paham Pak. Saya ingin tanyakan lagi. Pak. Oke, lanjut kita materi berikutnya itu adalah membuat atau mendesain patung. Nah, tadi udah Bapak kirim LKPD. Yang kedua, silakan diskusi lagi selama 3 menit waktunya. Bapak kasih 3 menit. Itu udah ada soalnya di LKPD, silakan diskusi selama 3 menit. Bapak kasih waktu ya. Kalau ada yang kurang jelas dari LKPD tersebut, nanti boleh bertanya sama Bapak. Oke, ada yang ditanyakan dari LKPD tersebut? Ada yang ditanyakan? Oke, silakan kerjakan. Terima kasih waktu 3 menit ya. Bisa ditampilkan lagi Pak LKPD-nya Pak. Oke, baik Sukri. Kita tampilkan lagi ya. Tadi saya keluar ke WC Pak. Oh iya, sama. Oke, udah nampak? Udah nampak anak-anak Bapak? Sudah Pak. Nah, sudah Pak. Nah, ini ada nampak ada Pak. ya. Yang kedua nih. Itu adalah membuat atau mendesain patung. Ini ada soal yang pertama, itulah mencocokkan gambar patung sesuai dengan negara asalnya ya. Silakan kalian cocokkan, buat garis nanti. Tarik Baik, garis Pak. ke bendera negara. Kemudian nanti yang kedua, itu kita akan membuat patung. Kalau seandainya nanti waktu kita kurang tidak cukup, nanti anak-anak semua boleh mengerjakannya di rumah. Nanti Bapak kirim video tentang membuat patung nanti ya. Jadi sekarang kerjakan dulu yang pertama ini.
Sudah? Oke, waktunya udah. Siap. Kita diskusikan bersama. Meminta setiap kelompok untuk mendiskusikan ke depan atau salah satu dari kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi. Nah, baik, silakan kelompok 1. Ya. Kelompok 2 dulu ya, boleh. Boleh kelompok 2 ya. Oke, silakan. Supri, silakan. Itu Pak gambar yang ada perahu depannya. Dibilang aja Pak ya. Saya ngomong aja Pak ya, sampaikan aja saya langsung. Ya. Ada gambar masjid yang di tepi laut tuh Pak, itu dari negara Brunei Pak. Oke. Terus ada yang patung berdiri itu warna keemasan, itu dari Malaysia Pak. Oke. Ada patung singa yang menyemburkan air tuh, itu Singapura Pak, Merlion. Terus yang ini patung baring ini Pak dari Laos ya Pak? Iya, betul sekali ya. Laos. Oke Pak, itu Pak dari kelompok kami Pak. Oke, terima kasih. Kita kasih approve ya untuk Supri. Oke, lanjut kelompok 1. Siapa yang mau tampil? Atau Bapak yang pilih? Ayo. Kelompok 1. Pak, kelompok 1 malu-malu. Karena kita semua kan belajar, nggak boleh malu. Jadi harus berani tampil gitu kan. Bapaklah yang pilih, Pak. Oke, Arme silakan. Oh, saya, Pak. Ya, boleh sering ngomong tadi Bapak lihat ya. Iya, Pak. Itu yang gambar masjid ngapung di air itu, Pak. Itu benderanya yang warna kuning, putih, hitam, Pak. Oke, Brunei ya. Oh iya, Brunei ya, Pak ya. Ya, Brunei. Nah, terus yang patung emas itu benderanya yang merah putih, ada lambang bintang sama bulannya, Pak. Ya, itu Malaysia ya. Oh, itu Malaysia ya, Pak ya. Terus ada singa, Pak, di sana, singa main air, Pak. Ya, Lambangnya itu apa, Pak? Itu dari singa. Singapura ya, ya. Singa ya. Ya, itu lambang benderanya yang merah putih, ada bintang banyak sama bulan, Pak. Iya. Terus yang terakhir itu gambarnya kayak roket, itu apa, Pak? Iya. Itu patung kita yang tidur dari Oh iya, Pak. Itu yang lambangnya ada bendera bulat putih di tengah, Pak. Ya, itu Laos ya. Hasil diskusi kami bersama Bu Angel, Bu Norma dan teman-teman. Bukan Bu Angel, maksudnya anak Angel sama teman-teman lainnya, Pak. Iya, iya. Oke, terima kasih ya. Kita kasih upload Ya, lagi Pak. ya. Iya. Oke, terakhir ya kita mendesain atau membuat patung. Nah, karena waktu kita sudah habis, nanti videonya Bapak kirim ke grup WA. Kalian pelajari, pahami dari video tersebut. Nanti untuk keterampilan buat patung, kalian boleh bawa minggu depan ke sekolah. Kumpulkan ke depan sekolah untuk hasil karya membuat patung ya. Nanti biar Bapak nilai. Nah, patungnya bebas, Pak. Patung apa, Pak? Boleh. Ya, boleh. Nanti itu videonya, itu cara buat patung. Nanti Bapak share di grup WhatsApp atau Google Classroom ya. Bahan patungnya dari apa Pak? Nanti ada di video itu, Supri. Nanti ada di video tersebut. Oh, di videonya. Nanti dilihat, baru kalian buat semua. Mau buat yang besar-besar patungnya, Pak. Boleh, boleh. Boleh minta bantu Mama, Pak, buatnya, Pak. Kalau bisa, nanti Bapak semua yang buat sendiri dulu. Kalau emang tidak bisa, nanti boleh minta bantuan sama orang tua ya. Biar mandiri. Jangan beli ya, Pak ya, patungnya nggak boleh beli ya. Pokoknya karya sendiri. Ya. Oke, jadi patung idola kita boleh Pak dibikin? Boleh, boleh, boleh. Oke Pak. Itu kreasi kalian sendiri nanti. Boleh, nanti biar Bapak nilai. Oke, untuk hari ini
Nah, mungkin pembelajaran kita sampai di sini. Sebelum pelajaran ditutup, Bapak ingin bertanya nih, apa yang dapat kalian ambil dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menjawab? Yang bisa? Nilai-nilai kita harus bermusyawarah, Pak. Nah, yang pertama tadi kita belajar tentang pengamalan sila yang ke itu adalah menyelesaikan suatu masalah kita harus berdiskusi. Kemudian yang pelajaran kedua itu ada tadi cara atau mendesain patung ya, itu membuat patung. Nanti lihat di videonya. Dalam membuat patung itu ada 4 cara. Yang pertama membusir, kemudian yang kedua itu ada dengan cara memahat, yang ketiga ada dengan cara mencetak, dan yang terakhir itu konstruksi. Nah, nanti untuk tugas keterampilan itu di rumah nanti itu adalah dengan cara membusir ya. Itu nanti ada di video, bahannya nanti dari pelatih ya. Dari pelatih ya Pak ya. Ya. Oke, mungkin sebelum pelajaran tutup, kita boleh nyanyi terakhir itu lagu Maju Tak Gentar. Oke, silakan Arme, inti teman-temannya untuk nyanyi, kita nyanyi bersama. Iya, Pak. 1, 2, 3. Pasti kita menang, bergerak menerjang, tak gentar, majulah, Oke, terima kasih Pak semua karena pelajaran kita hari ini. Nanti di akhir sesi ini nanti Bapak kirim juga latihan untuk pembelajaran hari ini, kalian kerjakan nanti, boleh kerjakan sendiri nanti ya, jangan minta bantuan sama orang tua di rumah. Ya, nanti Pak. kerjakan latihannya, boleh kumpul ke WhatsApp Bapak ya, atau WA group atau ke Google Classroom. Oke, terima kasih. Sebelum pembelajaran tutup, mari kita baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, Sukri, silakan ditunda. Ulang. Terima kasih Pak Indra. Silakan Pak Sukri memberikan komentarnya. Baiklah, saya coba untuk memberi komentar untuk Pak Indra. Yang pertama di LK 2.2a, untuk kejelasan tujuan pembelajaran dan IPK-nya sudah jelas. Kesesuaian materi ajar, bahan ajar dengan tujuan pembelajaran, menurut saya sudah sesuai. Terus yang ketiga, kesesuaian media yang digunakan dalam pembelajaran sesuai. Yang keempat, ada unsur dalam media pembelajaran yang mampu memberikan kejelasan informasi yang menarik dan menyenangkan, ya, sudah ada. Terus yang kelima, ada materi pembelajaran yang masih miskonsepsi pada bahan ajar, iya masih ada, saya lihat tadi. Terus ada pokok materi ajar dan tertuang lengkap dalam bahan ajar serta memuat unsur kekinian juga ada. Yang kedelapan,
yang ketujuh, kesesuaian pendekatan dan model pembelajaran pendekatan saintifik dan model-model pembelajaran yang diterapkan pada RPP sesuai. Terus memiliki unsur yang dapat mengintegrasikan kemampuan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making ke dalam kegiatan belajar melalui inquiry based active. Pada RPP-nya sudah ada. Yang kesembilan, rencana pelaksanaan pembelajaran sudah berbasis host pada RPP, iya sudah. Yang ke-10, memiliki kejelasan pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan sudah pada RPP-nya sudah jelas. Yang ke-11, ada evaluasi yang memuat penilaian berbasis host. Pada evaluasinya tadi itu sudah ada, dan kejelasan prosedur penilaian yang terdapat pada evaluasi tadi juga sudah jelas. Kesesuaian yang ke-13, kesesuaian teknik penilaian dengan bentuk asesmen atau sikap pengetahuan dan keterampilan pada evaluasi juga sudah sesuai. Terus LKPD sudah mampu mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran pada LKPD RPP ini sudah ada menurut saya. Terus ada langkah-langkah kerja dalam LKPD yang terukur. Pada LKPD tadi ada. Terima kasih Pak Supri. Silakan Bu Manel. Iya Bu, bentar Bu, saya buka dulu filenya Bu. Saya nilai dari yang LK 2B ya, Kak Bu ya. Bentar Bu, belum terbuka. Jadi 2B.2 keterampilan membuka pembelajaran itu sudah bagus, keterampilan menarik perhatian dan memotivasi siswa sudah bagus, kedalaman dan keluasan materi sudah bagus,